Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Baik, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke. Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua ya, karena sudah berkenan hadir dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan ini. Ya. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kegiatan kita ini diberikan kelancaran, kemudahan dari awal hingga akhir kegiatan. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, apakah Anda sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum. Bapak jelaskan. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling yang diberikan oleh guru BK kepada siswa untuk mengatasi suatu masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah Anda belajar untuk mengeluarkan pendapat, ya. Kemudian Anda memperoleh informasi, wawasan, pengalaman terhadap topik yang akan kita bahas ini, ya. Nah, selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini Bapak harapkan kepada Anda semua harus secara rela dalam melaksanakan layanan ini ya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Dalam bimbingan ini Bapak harapkan Anda secara terbuka dalam menyampaikan pendapat, informasi yang Anda ketahui ya, tanpa ada hal-hal yang Anda tutup-tutupi. Bapak harapkan juga dalam bimbingan kelompok ini apabila nanti ada hal-hal yang bersifat pribadi yang kita bahas dalam forum ini, seyogianya Anda jangan bawa keluar ya. Cukuplah kita sebagai anggota kelompok dan Bapak sebagai pemimpin kelompok yang mengetahui permasalahan tersebut ya. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah, selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini terdiri dari 8 sampai 12 peserta ya. Bapak di sini sebagai pemimpin kelompok dan Ananda ini adalah sebagai anggota kelompok. Nah, pelaksanaannya bisa berbentuk lingkaran dan bisa juga berbentuk setengah lingkaran. Tujuannya agar Ananda lebih mudah dalam menyampaikan informasi ya. Ananda saling mengenal satu sama lain. Dalam bimbingan kelompok ada dua topik bahasan. Yang pertama topik tugas dan topik bebas. Nah, topik bebas di sini adalah Ananda yang menentukan topik-topik yang akan kita bahas dalam forum ini ya. Topik-topik yang bersifat umum. Sedangkan topik tugas, Bapak sebagai pemimpin kelompok yang memberikan topik yang akan kita bahas dalam kelompok ini ya. Nah, apakah Anda sudah siap untuk masuk ke kegiatan kita? Siap. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan melaksanakan topik tugas, yaitu meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, kenapa Bapak angkat topik ini? Karena sesuai dengan identifikasi kebutuhan yang telah Bapak laksanakan, bahwa masih banyak yang menunjukkan Anda kurang konsentrasi ketika mengikuti pelajaran ya. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Anda dulu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsentrasi belajar? Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, apa yang dimaksud dengan konsentrasi adalah fokus untuk membuat tugas, Pak. Fokus untuk membuat tugas. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi yang ingin menambahkan pendapat dari dulunya? Ya, silakan. Yang menurut saya yang dimaksud dengan konsentrasi belajar yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dari materi tersebut dan mengetahui dasar-dasar dari beberapa bidang studi. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan terhadap materi tersebut. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya? Ya, silakan. Menurut saya, konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran pada saat melakukan kegiatan belajar dengan menghalau kegiatan yang mengganggu kegiatan belajar. Menurut saya, konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran untuk mempelajari sebuah materi. Pemusatan pemikiran untuk mempelajari sebuah materi. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh anak kami, Habibah.
Nah, dalam hal ini Bapak tambahi, konsentrasi belajar adalah pemusatan pemikiran terhadap hal-hal yang berkenaan dengan materi yang kita pelajari dengan menghalau sesuatu yang tidak berkenaan dengan materi yang kita pelajari. Bagaimana menurut Ananda ciri-ciri orang yang berkonsentrasi ketika mengikuti pelajaran? Ya, silakan. Menurut saya Pak, selalu fokus terhadap apa yang dijelaskan guru. Ya. Ada lagi yang ingin mendapatkan pendapatnya? Ya, silakan. Menurut saya Pak, ciri siswa yang berkonsentrasi adalah siswa yang mendapatkan informasi tambahan. Ya, bagus sekali. Artinya di sini adanya keinginan Ananda untuk menggali atau mencari informasi-informasi tambahan dari apa yang Ananda pelajari. Ya, itu memang salah satu ciri Ananda berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Nah, ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Sudah tidak ada lagi? Tidak ada. Nah, selanjutnya bagaimana pula ciri-ciri siswa yang tidak berkonsentrasi ketika mengikuti pelajaran? Iya, silakan. Saya Pak, ciri-cirinya pasif dalam kelas. Pasif dalam kelas, iya, silakan. Menurut saya, ciri-ciri siswa yang tidak berkonsentrasi dalam belajar yaitu tidak tenang dalam mengikuti pelajaran. Tidak tenang, ya, artinya adanya kegelisahan, ya. Ada lagi yang menambahkan pendapat? Iya, silakan. Menurut saya, siswa yang tidak berkonsentrasi dalam belajar yaitu mudah tergoda oleh hal-hal yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Kemudian Bapak lanjut. Di sini Bapak akan menampilkan slide, ya, cara meningkatkan konsentrasi belajar Ananda, ya. Tugas Ananda di sini silakan nanti Ananda menyebutkan warnanya tanpa menyebutkan tulisannya, ya. Paham? Paham, ya. Apakah Anda sudah siap? Siap. Siap. Kita mulai, ya. Siap. Nah, kita lihatkan dulu. Merah, Biru, kuning, ungu, kuning, Coklat. ya. Nah, artinya di sini adalah Ananda harus fokus dalam menebak gambar tersebut, ya. Bapak dengar masih ada beberapa Ananda yang salah dalam menebak warnanya, ya. Ananda harus fokus, ya, harus menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan Ananda, ya. Terima kasih Ananda semuanya. Dari hasil slide tadi Bapak simpulkan bahwa masih ada beberapa Ananda yang belum mampu berkonsentrasi dengan baik, ya. Artinya di sini otak kiri Ananda ingin menyebutkan warnanya, tetapi otak kanan Ananda ingin menyebutkan tulisannya. Jadi dalam berkonsentrasi ini otak kanan dan otak kiri harus sejalan, ya, harus sejalan sehingga Ananda mampu berkonsentrasi dengan baik, ya. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Ananda semua, berdasarkan slide tadi yang Bapak tampilkan, apa penyebab Ananda tidak mampu menebak warnanya, ya? Menurut saya, kenapa kita tidak bisa menjawab slide tersebut? Karena tidak terlalu buru-buru dan kurangnya konsentrasi kita terhadap apa yang Bapak tampilkan. Ya, terlalu terburu-buru, ya. Iya Pak. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya terlalu fokus terhadap tulisannya, tidak ke warnanya, Pak. Terlalu fokus Terhadap tulisannya. terhadap tulisannya dan tidak warnanya. Sama halnya dengan belajar, kira-kira apa yang menyebabkan Ananda tidak berkonsentrasi ketika mengikuti pelajaran? Ya Pak. Ya, silakan. Biasanya seorang siswa tidak berkonsentrasi saat belajar dikarenakan dia tidak sarapan pagi dan dapat disebabkan juga oleh adanya keributan di sekitar kelas, Pak. Ya, silakan. Menurut pendapat saya, berbagai seorang siswa berkonsentrasi karena adanya gangguan pemikiran atau beban yang sedang ditanggung yang mengurangi minat dan semangat seorang siswa untuk belajar. Adanya gangguan pemikiran, ya. Nah, benar sekali, ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya. Ketika adanya gangguan pemikiran sangat sulit untuk berkonsentrasi. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, kurangnya konsentrasi belajar itu diakibatkan karena faktor lingkungan dan kecapean, Pak. Bagaimana dengan yang lain? Ya, silakan. Menurut saya, kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu. Lagi yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya Pak, minat saya disebabkan dengan minat yang berlebihan Pak. Selanjutnya,
setelah Ananda mengetahui bagaimana langkah-langkah Ananda dalam meningkatkan konsentrasi belajar Ananda? Ya, silakan. Menurut saya, cara untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar, kita perlu melakukan metode belajar yang tepat dan menentukan posisi yang aman dan nyaman. Ada lagi yang menambahkan pendapatnya dari Rizky? Ya, silakan. Menurut saya Pak, untuk meningkatkan konsentrasi belajar harus membuat jadwal belajar dengan jadwal bermain. Ya, untuk meningkatkan konsentrasi belajar, Ananda membuat jadwal belajar dan jadwal bermain ya. Ya. Nah, ada lagi yang memberikan pendapatnya? Tidak ada? Tidak Pak. Oke ya, Bapak tambahi. Adapun beberapa langkah dalam meningkatkan konsentrasi belajar ini, salah adalah yang pertama, Ananda mampu menghindari gangguan-gangguan dari belajar ya. Dan yang kedua, pilihlah metode yang tepat bagi diri Ananda. Nah, Ananda berolahraga secara teratur ya. Ananda kembali mengeluarkan fisik ya Ananda. Nah, selanjutnya Ananda harus memakan makanan yang bergizi ya. 4 sehat 5 sempurna. Nah, selanjutnya Ananda harus istirahat yang cukup ya. Nah, selanjutnya dari kegiatan ini apa yang bisa Ananda simpulkan? Ya Pak, Iya, silakan. dari kegiatan BKP ini kita dapat menyimpulkan apa arti dari konsentrasi dan gangguan konsentrasi pada saat belajar Pak. Iya, silakan. Dari kegiatan ini saya mengetahui manfaat dari berkonsentrasi. Manfaat dari berkonsentrasi. Iya, silakan. Menurut pendapat saya, kita dapat menambah wawasan dengan hal-hal yang memotivasi diri sendiri dalam berkonsentrasi. Ada lagi yang memberikan pendapat? Iya, silakan. Dari kegiatan ini saya merasa betapa pentingnya konsentrasi belajar agar prestasi belajar semakin baik Pak. Iya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Tidak ada? Oke, ya. Nah, dari kegiatan ini dapat Bapak simpulkan bahwa Ananda sudah mampu menjelaskan pengertian dari konsentrasi belajar ya. Anda sudah mampu mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab kurangnya konsentrasi belajar Anda. Nah, Anda juga sudah mampu membuat langkah-langkah dalam meningkatkan konsentrasi belajar Anda dalam belajar. Nah, dalam kegiatan ini juga evaluasi kegiatan akan Bapak kirimkan melalui grup ya dalam bentuk Google Form ya. Silakan nanti Anda isi dengan sebaik-baiknya ya. Paham? Paham. Nah, selanjutnya bisa kita jadwalkan kembali ya kapan kegiatan kita berikutnya apabila nanti ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya. Nah, berikutnya apa pesan dan kesan Anda dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok yang kita laksanakan ini? Ya, silakan. Kegiatan ini cukup menyenangkan karena bisa bertukar pendapat dengan teman lain. Ya, ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, silakan. Dari kegiatan ini saya mendapatkan tujuan dan manfaat dari berkonsentrasi. Ananda mendapatkan tujuan dan manfaat dari berkonsentrasi ya. Nah, ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Iya, silakan. Saya senang sekali mengikuti layanan BPK ini. Semoga kita dapat memperdalam materi tersebut dan belajar topik-topik yang ada di dalamnya. Benar sekali ya. Ananda sudah memberikan kesan dan pesan Ananda terhadap layanan yang telah kita laksanakan ini. Ya, Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua ya, karena Ananda sudah aktif ya, Ananda sudah mampu mengeluarkan pendapat ya dari awal hingga akhir kegiatan ya. Mengingat kita sudah habis, sebelum ditutup ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai, doa selesai. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.